Oke, buat teman-teman yang ingin lebih memahami tentang brand, silakan follow akun saya di Instagram @subiakto. Setiap hari saya posting 6-7 postingan tentang brand. Saya hanya posting tentang brand atau yang ada kaitannya dengan brand. Monggo silakan follow. Mari kita diskusi. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mas. Baik, ya terima kasih. Bagaimana teman-teman? Nah, wawasan tentang branding ini sebelum berakhir paparan, sudah banyak sekali yang ingin bertanya ini. Baik, dari ya sudah ada ya. Pratita S. Putra. Halo. Halo. Ya, silakan untuk terima kasih. Saya mau bertanya kepada Pak Subiakto. Kalau tren di luar itu banyak museum-museum yang orang tidak gratis, bahkan mengenakan biaya yang sangat mahal ketika masuk. Nah, menurut Bapak, bagaimana caranya biar museum di Indonesia juga dapat menarik minat orang untuk datang dan dapat membayar dengan harga yang layak? Gimana cara rebranding menuju ke sana? Terima kasih. Ya, saya Mas Pratita, saya nggak bisa lihat wajahnya, dan Anda bisa melihat wajah saya. Ya, museum-museum di luar sana, itu mereka mempunyai value yang ditawarkan pada masyarakat. Itu yang membuat mereka bersedia membayar mahal. Seperti Museum Madame Tussauds, ya, di Inggris lah, di Amsterdam lah, di mana-mana. Itu untuk membayar itu, untuk masuk itu membayar mahal. Dan apa yang kita dapat ketika kita masuk ke museum itu adalah suatu value dari orang yang dibuat patungnya. Jadi nggak cuma patung doang, ditaruh, dijogrokin, dikasih tulisan di bawahnya, tapi patung itu ditaruh di tempat satu ruangan yang kira-kira 2x2 meter, yang kemudian dikasih set atau dekorasi ketika dia waktu itu berkuasa. Jadi misalnya patung Bung Karno ada di Madame Tussauds, itu ya seolah-olah dia ada di ruangan kerja Bung Karno. Ya. Patung Kennedy itu ada di ruang oval, sehingga orang itu tidak hanya melihat, tapi juga merasakan. The experience is real. Mereka ingin membayar experience, seolah-olah satu ruangan sama Kennedy, seolah-olah satu ruangan dengan Bung Karno. Nah, experience itu yang mahal, Mas. Ya. Lain dengan kalau kita masuk ke museum di Indonesia, pada umumnya ya, mohon maaf nih, saya memang orangnya apa adanya saya ngomong. Saya masuk museum yang ketemu pertama kali adalah debu. Debu di mana-mana. Ya, kemudian ada barang-barang artefak yang ditaruh di kotak, kemudian ada tulisannya. Ini keris dari Raja Singosari. Terus udah, nggak ada ceritanya. Dan kemudian tidak ada guide yang menjelaskan, atau bahkan suasana keris itu dulunya diletakkan di mana, terus rajanya seperti apa, sehingga experience itu nggak ada, Mas. Ini yang bikin saya malas ke museum. Ya, karena I don't get the experience. Nah, dengan tema misalnya, yesterday, today, and tomorrow, atau connecting people dari past ke future, itu akan membuat orang tertarik. Mereka pasti bersedia membayar mahal. Nah, mindset ini yang tidak kita miliki. Ya, yang kita miliki hanya format. Format museum itu dari yang tua sampai ke yang lebih muda, gitu doang. Barang-barangnya disusun sesuai dengan zamannya. Itu format. Denah saja, tapi tidak mindset. Nah, yang dibutuhkan adalah sebuah mindset. Let's change the mindset. Jadi kalau mau mengubah museum, mindset orangnya dirubah dulu. Begitu Mas Ujang. Ya. Ya, baik Pak. Kita lanjut dengan pertanyaan tadi dari Pak Heru Sukoco karena tidak bisa masuk.
Nah, ini beliau dari pengelola Museum Negeri Bengkulu. Minta tolong salah satu contoh branding museum. Soalnya kalau museum negeri provinsi, koleksi-koleksinya kan berasal dari beberapa kabupaten kota. Nah, kalau kita branding, bagaimana caranya agar bisa mempresentasikan provinsinya? Pertanyaan selanjutnya, untuk rebranding sebuah museum, apakah harus disusun storyline museum yang baru gitu? Ini pertanyaan dari Koni Wisnuwaraja. Mohon jawabannya. Kita buka aksesnya untuk Ibu Dedah. Ibu Dedah, tolong dibuka aksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ingin bertanya Selamat kepada sore. Pak Subiakto. Ya, sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Subiakto. Sungguh menarik. Dan sebagai salah satu contoh mungkin museum yang paling banyak digemari di dunia, salah satunya adalah Musée de Louvre. Nah, kenapa di sana juga salah satu koleksinya adalah ada Mona Lisa, Pak. Nah, sebenarnya Museum Nasional juga punya Mona Lisa Van Java, Pak. Yaitu Prajna Paramita, koleksi arca batu dari Singosari. Nah, kira-kira kalau misalnya brand yang muncul membuat orang-orang ngiler ke Musée de Louvre itu karena ada Mona Lisa, kira-kira bagaimana ya dengan Museum Nasional? Apakah dimungkinkan mengemas si Mona Lisa Van Java ini untuk menjadi brandnya Museum Nasional, sehingga lebih mempunyai daya tarik bagi Museum Nasional? Demikian saja sementara. Terima kasih, Pak Subiakto. Baik, saya coba langsung jawab ya. Jadi menurut saya, apapun yang ada, yang diangkat dari masa lalu, itu bisa dijadikan sebuah stimulan untuk merangsang orang berpikir terhadap museum nasional. Jadi kalau misalnya, tadi Bengkulu ya, Bengkulu itu ada Mona Lisa apa di Bengkulu? Atau ada sesuatu apa di Bengkulu yang unik yang tidak ada di bagian lain dari Republik ini, ya itu bisa ditampilkan dan kemudian akan menjadi sebuah persepsi yang ada di benak masyarakat. Nah, cerita itu sendiri, kalau kita bicara legenda, itu luar biasa kayanya, luar biasa kayanya. Seperti kalau saya yang simpel saja, Mas Ujang itu kenal saya. Di persepsinya Mas Ujang, saya ini ahli branding, padahal kita nggak pernah ketemu. Dari mana Mas Ujang tahu? Dari cerita orang-orang. Cerita dari mana? Ada yang langsung, ada yang lewat sosmed, ada juga dari postingan saya, cerita tentang diri saya. Nah, cerita itu banyak sekali angle-nya. Ya. Kalau kita bicara soal Mona Lisa dari Singosari itu, kita mau tidak mau bisa cerita Singosari dari bentuk kerajaan, dari silsilah keturunannya, dari capaian-capaiannya, apakah Singosari menguasai Malaysia atau tidak, gitu ya, belahan dunia yang lain apa tidak, siapa tokoh-tokohnya, itu sky is the limit. Gitu. Masalahnya nih kita cuma webinar aja nih. Cuma seminar, nggak pernah dikerjain. Itu masalah utama kita. Sama dengan UKM. Kalau ditanya, kamu kenapa nggak punya modal? Loh, saya kan UKM, Pak. Kamu kenapa nggak ngerti marketing? Saya kan UKM, Pak. Kamu kenapa nyimpen barang-barang tua? Saya kan museum, Pak. Kamu kenapa berdebu? Saya kan museum, Pak. Kamu kenapa cerita masa lalu? Saya kan museum. Jadi museum menjadi berhala baru yang menghalalkan sesuatu yang tidak relevan. Menurut saya harusnya begitu. Bagaimana mengkaitkan museum dengan internet saja udah bingung. Ya kan? Karena dunianya beda banget nih. Kekinian sama masa lalu. Zaman now sama zaman wow katanya.
Nah, sudah saya katakan tadi, bahkan marketer paling top di dunia, ini marketing strategis ya, dia mengatakan bahwa marketing zaman sekarang itu bukan tentang produk yang Anda miliki, bukan tentang produk yang Anda jual, tapi tentang cerita yang Anda ceritakan. Begitu Mas Ujang. Ya, masih banyak sekali Pak pertanyaannya di sini, tapi kita masih banyak cukup waktu. Kita buka untuk Bapak Jaman. Terima kasih, Mas Ujang. Pertanyaan saya sebenarnya saya sudah ketik di chat, tapi mungkin saya ulangi lagi bahwa sebenarnya yang sulit itu kalau saya sekarang dari Badan Bahasa Pak ya, dari Kementerian Pendidikan itu menciptakan strategi apa yang paling efektif Pak untuk mencari titik tengah kebutuhan branding instansi atau museum yang milik negara itu dibatasi oleh aturan kaku atau mekanisme birokrasi Pak, sehingga kita susah untuk mendapatkan kebutuhan branding yang komersil gitu Pak, yang sesuai dengan dinamis dan kebutuhan pasar. Saya mau tahu strateginya kira-kira titik tengahnya gimana nih? Kadang-kadang kan kebutuhan pasar sama kebutuhan birokrasi itu bertolak belakang gitu Pak. Terima kasih Pak. Saya kira Anda tahu jawabannya, nggak usah saya yang jawab. Bongkar aja birokrasinya kan, bongkar aja aturannya. Kalau aturannya tidak relevan, ngapain aturan kita ikuti? Ya kan? Kalau pemerintah tidak membuatnya relevan, pemerintah ditinggalin loh sama masyarakatnya. Itu yang harus disadari oleh birokrasi. This is no more top down. Ya, bukan lagi old power. Ini adalah new power, eranya new power. Ini harus dipahami. Jadi kalau birokrat masih mau megang aturan, ya kalau aturannya tidak relevan, dia akan ditinggalkan oleh masyarakat. Jawabannya itu aja sih. Saya apa adanya yang ngomong ya. Mas Ujang, silakan. Ya. Itu pertanyaan saya, bagaimana dari museum yang mengelola barang-barang beragam ini, materi-materi yang ada di Museum Nasional itu terdiri dari berbagai latar belakang budaya, suku bangsanya berbeda. Kemudian kita ngomongin misalkan ada motif batik aja kita banyak sekali, kemudian motif dari suku-suku lain. Nah, itu untuk brandingnya kita memilih seperti apa, Pak? Untuk dapat mewakili kebudayaan Indonesia gitu. Ya. Ini kan seperti kepala stasiun menghadapi banyak gerbong ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Semua gerbong, banyak ratusan, tapi nggak jalan nih gerbong karena nggak ada mesinnya. Maka yang ditanyakan adalah gerbong mana yang kita pilih untuk dijadikan lokomotif sehingga menarik gerbong-gerbong yang lain. Nah, kira-kira lokomotifnya apa di museum? Saya kan nggak paham tentang museum. Concern saya, yang jadi perhatian saya adalah, if you are not branding yourself, somebody else will brand you. Jadi kalau museum tidak melakukan branding sekarang, nanti itu orang-orang di luar sana ya akan nge-branding museum, akan membuat museum ini dipersepsi masyarakat bagaimana. Itu nggak perlu pakai top down, nggak perlu pakai aturan. Itu masyarakat semuanya bisa nulis. Everybody is a media now. How are you going to control that? Semua orang itu media, semua orang bisa posting. Suka-suka dia. Mau nyinyir kayak, mau nyindir kayak, mau kritik kayak, mau saran kayak. Mereka bebas, dan itu yang ngebentuk persepsi dari masyarakat. Apakah Anda membiarkan itu? Ini masalahnya yang paling penting itu mengubah mindset itu. You have to brand yourself sehingga tidak ada orang lain yang nge-branding Anda. Bagaimana caranya? Saya udah bilang berkali-kali, gunakanlah cerita. Apakah Anda pernah menceritakan tentang Museum Nasional?
kepada masyarakat, baik lewat sosial media atau menggunakan website. Mungkin website dianggap cukup, tapi ternyata tidak cukup. Ya. Jadi Mas Hujan, ini saya sudah menduga kalau kita ngomongin branding museum, apalagi dikaitkan dengan sosial media, ini akan keras, bahasannya akan keras. Karena kita dibenturkan antara arus bawah dengan arus atas. Kebijakan dari birokrasi dengan keinginan dari masyarakat. Terbentur di situ. Ya. Makanya perlu dilakukan branding. Baik, seperti itu. Untuk penanya selanjutnya, kita buka lagi. Selamat siang para pembicara. Saya Jelita dari mahasiswa Creative Marketing Binus Business School. Saya mau tanya, jadi kan untuk sekarang ini kan pengunjung, behavior pengunjung itu kan adalah sebuah big data nih Pak. Nah, dari big data itu kita bisa membuat strategi STP lalu ke marketing mix. Nah, bagaimana seharusnya langkah-langkah museum melakukan riset pengunjung tersebut, lalu diolah datanya gimana, habis itu jenis data apa yang diperlukan, terus pertanyaan satu lagi, apakah ada baiknya untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta seperti Nielsen atau branding marketing konsultan? Terima kasih, Pak. Saya berhubungan dengan Nielsen itu puluhan tahun ya. Dan bagi saya ada dua cara untuk menemukan data ya, menemukan informasi untuk kemudian diolah. Yang pertama, Anda menanya kepada 5.000 orang. Pertanyaannya ditanya pada 5.000 orang, awam. Yang kedua, Anda tanya pertanyaan yang sama kepada 5 orang ahli. Maka jawabannya akan sama. Pengalaman saya seperti itu. Ya. Nah, yang dibutuhkan oleh museum itu sebetulnya bukan survei, bukan riset. Karena riset itu kan mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden. Dan Anda tahu kan, kalau orang ditanya itu responden itu jawabnya gimana, Anda tahu kan? Apakah Anda jawabnya serius apa enggak? Contohnya ketika Anda ditanya sama Facebook, apakah Anda suka baca buku? Padahal Anda nggak suka, Anda jawab aja iya. Apakah Anda suka jalan-jalan ke mall? Padahal mungkin cuma sebulan sekali, Anda jawab aja iya. Seberapa sering? Anda bilang aja sering. Kenapa? Kalau gue bilang nggak sering, nanti gue dibilang nggak gaul. Nah, ini adalah hal-hal yang sering kali ketemu ketika kita melakukan riset. Apalagi biro riset itu menggunakan mahasiswa yang dia ngisi sendiri di tempat kosan dia. Yang kita nggak tahu. Pengalaman saya seperti itu. Mau riset politik, mau riset produk, itu sama. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa fact finding adalah lebih bagus. Ya. Jadi fact finding itu lebih bagus daripada Anda mengajukan riset. Jadi Anda melakukan pengamatan, fakta-fakta apa yang terjadi pada pengunjung. Anda lihat aja pengamatan, dicatat pengamatan itu. Nah, itu akan kemudian memberikan arah yang lebih benar. Ini pengalaman saya ya, 50 tahun saya berpraktek. Saya bukan orang yang percaya sama riset. Mengapa? Riset mengajukan 10 pertanyaan, menghasilkan 10 jawaban. 10 jawaban itu menjadi kotak, di mana saya harus masuk ke dalamnya. Misalnya, hasil riset nomor 1, jawabannya orang tidak suka makan ikan. Ya, maka saya nggak bisa menawarkan makan ikan, karena orang udah nggak suka makan ikan. Jadi saya nggak bisa out of the box.
saya masuk ke dalam sebuah box. As a creative person, buat saya itu merugikan sekali. Oke, bahwa ada masukan, yes. Tapi kita tidak masuk ke dalam box itu. Itu adalah cara sikap saya menghadapi riset. Ya. Nah, itu yang apalagi Museum Nasional sudah berpuluh-puluh tahun, sudah banyak sekali pengunjung, tentunya fact finding-nya sudah lengkap ya. Harusnya sudah ditemukan di situ. Dan saya termasuk orang marketing penganut demand creation, bukan demand follower. Jadi saya nggak nanya-nanya orang kamu butuh apa, ya, tapi saya menciptakan kebutuhan baru sehingga orang itu tertarik. Oke. Ya, I'm not following your masalah, tapi saya menciptakan sebuah kebutuhan baru sehingga orang itu tertarik. Misalnya sekarang Jelita, kamu kan anak zaman sekarang. Kalau misalnya ada penawaran kunjungi Museum Nasional secara virtual, Anda tertarik untuk datang ke Museum Nasional atau Anda buka laptop atau buka HP? Kalau untuk sekarang, sejujurnya saya lebih baik pengennya sih datang sih Pak, tapi kan lagi COVID ya. That's it. Dan Anda tahu COVID sampai kapan? Enggak. That's it. Nobody knows. Anggap aja seterusnya akan seperti ini. Kapan Anda mau datang ke museum? Tahun depan? Belum tentu. Belum tentu. 2 tahun lagi? Belum tentu. Ya. Ini adalah problem nyata yang kita hadapi sekarang. Jadi bring museum into digital. That's my Jadi lakukanlah digital branding untuk museum. That's my advice. Anda mungkin akan menjawab bahwa Pak, pengunjung museum itu kan jarang sekali yang berlangganan internet dan kemudian mungkin tidak terbiasa dengan digitalisasi. Jangan lupa bahwa otak manusia itu lentur. Setiap hari ada penambahan ilmu baru yang bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik dari kemarin. Kalau kita bisa menyajikan sesuatu yang lebih baik dari kemarin lewat digital, orang akan ambil. Saya mau tanya, Anda kalau makan siang masak sendiri, beli ke restoran atau Gojek atau GoFood? Saya masak sendiri sih Pak. Masak sendiri. Masak sendiri dari awal, dari cabai diulek atau udah bumbu jadi? Masak sendiri dari awal. Dari awal, wah Anda one of a kind. Karena sudah banyak sekali orang yang tidak lagi masak dari mulai ngerajang-ngerajang gitu ya, sampai jadi gitu. Rata-rata sudah beli bumbu yang sudah jadi, dan itu belinya di internet. That's the new behavior. Jadi Museum Nasional ini Pak, yang ngelola customer service-nya sudah ada berdasarkan datanya, itu masih ada orang yang bertanya tentang monumen nasional ke Museum Nasional. Atau ada yang bertanya, ini Museum Gajah atau Museum Nasional? Nah, karena kalau kita lihat ke belakang, Museum Nasional ini lebih dikenal dengan Museum Gajah oleh masyarakat Jakarta. Jadi, kadang-kadang ada turis yang datang ke sini, kemudian bertanya, saya bisa tahu tentang apa? Tentang gajah di sini, ada apa saja tentang gajah? Seperti itu. Nah, ini kita ingin memperbaiki brand kita, itu baiknya seperti apa itu Pak? Ada saran-saran? Ya, itu Anda sama aja cerita bahwa
Anda tidak bekerja cukup keras untuk memberitahu masyarakat tentang apa itu museum nasional. Ya. Dan kenapa masyarakat banyak sekali yang nggak tahu bahwa museum nasional itu dulunya namanya Museum Gajah. Saya pun ketika searching juga itu. Jadi ketika saya mencari bahan nih, karena tornya baru dikirim kemarin, jadi saya cari bahan itu, saya nulisnya Museum Gajah, keluarin Museum Nasional. Ya. Ketik Museum Nasional, keluarin museum yang ada gambar patung gajah kan. Ya. Ya, jadi ya emang itu tugas dari kita semua untuk menceritakan apa itu yang ada di Museum Nasional sehingga tidak perlu orang nanyakan. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi bagi yang bertanya atau menambahkan, kami persilahkan karena ini sesi diskusi ya. Mas Bekti, silakan untuk langsung disampaikan. Halo, ya terima kasih. Saya Bekti dari Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Museum Sono Budoyo itu masih pengelolaannya di bawah pemerintahan Pemda DIY. Saya ingin menanyakan sudah sejauh mana sih branding yang dilakukan oleh museum di Indonesia ini sudah pada level mana gitu. Nah, kemudian untuk mencapai top levelnya itu kira-kira langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan gitu. Artinya kita sudah pada level mana, kemudian kekurangannya itu ada di bagian apa gitu. Nah, tentunya selain dengan membuat cerita tentang koleksi itu, jadi beberapa konten yang ada di Museum Sono Budoyo itu memang sudah membuat cerita dari koleksi itu, tapi memang dirasakan memang masih kurang gitu. Nah, adakah tawaran lain, artinya minimal lah, tawaran minimal harus ada, misalkan harus ada ini. Nah, kira-kira tawaran apa yang bisa dilakukan oleh museum-museum kita ini? Oke, terima kasih itu aja. Jujur saja ya Mas ya, saya cuma mau cerita aja, jawabannya dengan cerita. Saya tahun 2004, pada waktu mengkampanyekan Pak SBY menjadi presiden, itu ada sepenggal dialog antara saya dengan beliau, yaitu bahwa Pak B nanti akan dikasih tugas untuk rebranding Indonesia. Ya, bagaimana menciptakan persepsi baru tentang Indonesia. 5 tahun pemerintahan beliau, mungkin beliau lupa, dia nggak kontak saya. Karena saya masih menunggu kan posisinya. Kemudian 5 tahun lagi, beliau malah bikin sendiri. Dengan Menteri Pariwisata, karena itu pendekatannya birokrasi, jadi akhirnya muncullah positioning Wonderful Indonesia. Jadi di dalam benak konsumen itu, kalau datang ke Indonesia itu ada something wonderful. Saya bilang, kenapa nggak kita belajar dari hal yang praktis saja? Yaitu, kalau kita dengar kata VOC, VOC itu adalah sebuah perusahaan dari Belanda yang sudah menguasai perdagangan Indonesia selama 350 tahun. Dan VOC ini sampai dengan hari ini belum terkalahkan sebagai perusahaan terbesar di dunia. Jumlah omset perdagangannya dibandingkan dengan Google, ditambah dengan Amazon, ditambah dengan Facebook, ditambah dengan yang lain-lain, itu masih lebih besar VOC. Kita semua tahu VOC itu hanya mengelola rempah Indonesia. Dan kalau dikecilkan lagi, itu biji pala. Ya kan? Nah,
Saya kemudian belajar dari Malaysia yang melakukan rebranding Malaysia itu dengan menggunakan Truly Asia. Saya tanya sama Alex Sekha waktu itu yang mendesain itu, saya tanya, apa alasannya menggunakan Truly Asia? Dia bilang cuma simpel banget. Karena di seluruh negara di dunia ini, yang memiliki suku bangsa asli Asia, ketiga suku bangsa itu ya cuma Malaysia. Yang seimbang jumlahnya, yaitu bangsa Cina, bangsa India, dan bangsa Melayu. Dengan bermodalkan itu, dia membangun yang disebut Malaysia Truly Asia. Nah, jangan lupa bahwa tiga bangsa itu di belakangnya itu membawa gerbong budaya. Makanya kemudian ada Dipawali lah di Malaysia, ada Lunar New Year lah di Malaysia. Nah, ketika Melayu dibawa, itu budayanya di belakang itu sedikit. Makanya kemudian yang diambil adalah budaya Indonesia. Ada tari pendet lah diambil, Ponorogo lah diambil, akhirnya marah lah kita. Gitu. Ya. Jadi mereka itu hanya berbekal tiga itu saja sudah bisa melakukan rebranding of Malaysia. Dan itu TTI, Trade, Travel, dan Investment. Nah, saya kemudian berpikir untuk menggunakan rempah sebagai modal untuk dikenal di dunia. Secara sejarah pun sudah seperti itu, maka kita buatlah gerakan, yaitu memperkenalkan rempah Indonesia ke dunia. Tapi tidak hanya dengan menjual rempah yang ada dikirim kiloan atau tontonan, tapi diolah dulu menjadi sesuatu. Ya. Nah, kalau rempah diolah, jadinya apa, Mas? Bumbu. Ya. Jadi, kita sudah setahun yang lalu melakukan gerakan bagaimana caranya Indonesia ini dalam mindset dari masyarakat dunia, Indonesia itu membumbui dunia. Jadi Indonesia itu spice up the world. Jadi Indonesia kalau mau menguasai dunia, cukup dengan bikin bumbu, kirim bumbunya ke seluruh dunia. Ya. Nah, itu konsep yang saya ajukan. Sehingga, ya seperti yang saya pakai kaos ini, ya kalau bisa dilihat, Indonesia spicing the world. Ini adalah memperkenalkan Indonesia ke dalam persepsi masyarakat dunia. Nah, kalau Ngayogyakarta Hadiningrat, apa susahnya? Value dari Jogja itu yaitu Mataram. Mataram itu ya Sultan Agung. Sultan Agung itu siapa? Nah, cerita di balik itulah yang kita sampaikan. Kalau itu yang Anda lakukan, maka setiap musim daerah itu mempunyai suatu keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Seperti pada waktu Kabupaten Siak. Ya. Itu pengen melakukan branding, saya kasih positioning cuma satu. The Last Emperor. Kerajaan paling terakhir di Indonesia adalah Kerajaan Siak. Anda baru tahu kan? Itu kalau itu semuanya digaungkan, itu luar biasa, Mas. Museum menjadi sumber dari cerita tentang Indonesia. Jadi value dari museum itu bukan barang antik, bukan barang fosil, bukan barang artefak, tapi cerita tentang Indonesia. Itu. Nah, value yang paling utama dari cerita itu apa? Yesterday, today, and tomorrow. Indonesia itu dulu gini loh, kita akan menuju kemana? Nah, itu yang menurut saya sumbernya harus datang dari museum, karena ada yang paling punya bahannya. Nah, pertanyaannya mungkin untuk yang bertanya cukup
banyak hari ini, Pak Bi. Tadi penggambarannya cukup jelas bagaimana museum itu harus menjadi sumber cerita bagi masyarakat, dan dia akan berbangga dengan akar budayanya, seperti itu intinya. Kalimat penutup dari Pak Bi, silakan Pak Bi. Oke, pertama-tama saya kasih 2 jempol buat Mbak Marta. Itu closing statement yang luar biasa, yaitu bahwa cerita tentang Indonesia itu menjadi tugas museum. Karena saya mau tanya, siapa lagi yang tahu tentang cerita sejarah masa lalu kalau bukan museum? Apakah saya boleh sebagai orang non-museum cerita tentang Indonesia? Tidak boleh, karena itu wilayah, teritorinya Mbak Marta dan teman-teman, Mas Ujang dan teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai kemudian tiba-tiba ada saya dan grup saya bikin cerita tentang Indonesia, tentang Sriwijaya tanpa melibatkan museum dari Palembang, tentang Majapahit tidak melibatkan museum dari Surabaya misalnya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu sebelum saya bercerita tentang apa yang harus Anda ceritakan, mari kita balapan. Siapa yang duluan akan cerita? Ya. Museum Nasional mungkin bingung karena banyak sekali, semua menjadi satu di situ. Harus pilih salah satu lokomotif. Paling gampang, pilihlah awal kejadian bangsa ini. Ya. Sekarang setelah teman-teman bertanya pada saya, sebelum saya closing remark, saya bertanya pada Anda, termasuk pada moderator. Bangsa ini dimulai dari mana sih? Dari mulai kerajaan Sriwijaya atau sebelumnya? Atau sebelumnya? Seberapa jauh Anda bisa menggali, seberapa jauh museum bisa menggali asal-muasal bangsa ini? Itu akan menjadi cerita yang tidak habisnya seperti Mbak Marta bilang tadi. Ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman museum lainnya, janganlah kita masuk ke dalam box yang namanya birokrasi, aturan. Ya. Aturan itu adalah rambu-rambu saja. Tapi janganlah dijadikan kotak di mana kita masuk ke dalamnya dan tidak bisa ngapa-ngapain. Jadikanlah aturan sebagai panduan untuk berkreasi dan bahkan keluar dari box itu dan membuat sesuatu yang luar biasa. Membuat sesuatu yang out of the box. Yang bahkan bikin kaget, yang bikin box. Ya. Jadi untuk siang ini saya berterima kasih sudah diundang oleh teman-teman museum, khususnya Museum Nasional yang juga dikenal dengan Museum Gajah, Mas Ujang sebagai moderator, juga Pak Sis selaku Kepala Museum Nasional. Mudah-mudahan percikan-percikan api yang saya lemparkan ini akan mengobarkan semangat teman-teman agar supaya semuanya bangkit demi Indonesia yang lebih baik. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.